Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Yudha Bangsa. Nama saya sendiri Yusuf Febrianto bersama rekan Saya Ridwan juga Pratama. akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami, bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Skom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk yang pertama, kita siapkan aplikasi yang dinamakan XMPP. Nah, di sini untuk XMPP sendiri, di sini kita sudah aktif yang dengan ditandai dengan APC dan MySQL-nya berwarna hijau. Lalu kita menuju ke browse. Kita akan membuka sebuah halaman lokal yang dimana lokal PHP Math Admin. Ini adalah tampilan dari PHP Admin lokalnya. Lalu kita akan menuju ke DB peminjaman yang dimana data dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini adalah struktur dari database yang kita buat. Yang pertama ada ID, nomor KTP, nama, alamat, nomor HP, jumlah pinjam, waktu pinjam, jenis pinjaman, angsuran pokok, dan total angsuran. Lalu untuk ID sendiri, kita menggunakan tipe interval dengan auto increment. Yang kedua nomor KTP, yaitu dengan menggunakan varchar. Yang ketiga nama dengan menggunakan varchar juga. Lalu kita menggunakan alamat menggunakan teks. Dan nomor 5 itu adalah nomor HP, kita menggunakan varchar. Selanjutnya kita jumlah pinjaman kita menggunakan tipe double. Untuk nomor 7 waktu pinjam itu kita menggunakan tipe interval. Dan nomor 8 jenis pinjaman kita menggunakan varchar. Untuk angsuran pokok sendiri kita menggunakan tipe double. Begitu juga dengan total angsuran kita menggunakan double juga. Kita akan menuju ke aplikasi NetSpin. Nah, ini adalah desain dimana dari aplikasi yang kita buat. Di sini terdapat data pinjaman seperti nomor KTP, nama, alamat, nomor HP, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjam, jenis pinjaman. Yang terdapat beberapa jenis pinjaman seperti dana usaha, dan ada juga seperti dana pendidikan atau dana pribadi. Nah, untuk button pertama kita menuju ke button baru. Di sini rekan saya akan menjelaskan button-buttonnya untuk proses atau codingannya. Silahkan. Baik, akan saya ambil alih. Untuk sebelumnya kita akan masuk ke koneksi terlebih dahulu. Di sini kita memiliki file koneksi.java untuk menghubungkan dari database ke program ini atau ke tabelnya. Di sini kita menggunakan public class koneksi, dan di sini get connection untuk mengkoneksikan database ke form Java ini.
yaitu menggunakan JPD MySQL. Di sini kita library-nya ada di sini. Di sini harus ditambahkan untuk juga menjadi syarat untuk mengkoneksikan database-nya. Dan di sini kita mengambil dari database dengan nama DB peminjaman. Untuk koneksi mungkin seperti ini. Selanjutnya kita akan ke codingannya di bagian formnya. Di sini ada beberapa import yang harus kita masukkan di sini untuk mengambil package. Di sini ada Java Swing, ada Java Swing Table, ada Java SQL Connection, ada Java SQL Driver Manager, Java SQL Prepare Statement, Java SQL Result Set, Java SQL Exception, Java SQL Statement, Java AWT Printer Exception, ada Java AWT Event Action Event, import Java AWT Event Action Listener, terus ada Java Text Number Format untuk menformat menjadi data dengan format rupiah. Selanjutnya ada Java Util Local. Selanjutnya di sini akan ada private void tampil data untuk menampilkan data dari database ke tabel di sini. Di sini ada beberapa kolom, yaitu kolom ID, kolom KTP, kolom nama, kolom alamat, kolom HP, kolom jumlah, kolom waktu, kolom jenis pinjaman, kolom pokok, dan kolom total. Selanjutnya di sini kita menggunakan try number format untuk memformat menjadi rupiah pada tabelnya. Di sini kita result set. Di sini kita mengambil dari tabel bernama peminjaman dari database yang bernama DB peminjaman tadi. Dan di sini kita di sini ada rsget int, ini adalah tipenya integer ID. Di sini ada string nomor KTP, nama, alamat, nomor HP, jumlah pinjaman, waktu pinjaman, jenis pinjaman, angsuran pokok, dan total angsuran. Ini kita mengambil data dari tabel di database. Untuk selanjutnya di sini ada untuk menampilkan message atau notifikasi. Jika gagal menampilkan tabel atau terdapat error, maka akan menampilkan data tampil gagal. Selanjutnya di sini ada private void, kosongkan form untuk mengosongkan inputan supaya bisa menginputkan data yang baru. Di sini ada public static double per rupiah di sini untuk menjadikan supaya formatnya menjadi rupiah pada tabel. Selanjutnya kita akan masuk pada button-buttonnya. Di sini ada button baru, ada button dengan simbol plus untuk menghitung, untuk menampilkan angsuran pokok dan total angsuran per bulan. Terus ada button tambah, ada button update, ada button hapus, ada button cetak, dan ada button keluar. Untuk button baru kita akan masuk ke programnya, dan di sini sama seperti yang di atas tadi, private void kosongkan form. Di sini juga sama. Di sini fungsinya pun juga sama untuk mengosongkan
eh, inputannya supaya bisa menginputkan data baru. Selanjutnya kita akan masuk ke data plus, button plus. Button plus di sini kita gunakan untuk perhitungan karena di sini kita menggunakan bunga 1% setiap bulan. Ya, di sini kita akan menghitung dari jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjam untuk menampilkan total angsuran dan juga total angsuran pokok dan total angsuran per bulan. Untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke tombol update, button update. Di sini ada PS string sesuai dengan tipenya, menggunakan string. Di sini untuk menambahkan data dari text field ke tabel. Di sini ada txt KTP sesuai dengan variabel name dari tiap-tiap text fieldnya. Di sini ada txt KTP, txt nama, txt alamat, txt HP, combo jenis, txt jumlah, txt waktu, txt angsuran, txt total. Dan jika berhasil maka akan menampilkan message atau notifikasi data berhasil diupdate. Selanjutnya jika error maka akan menampilkan message error saat update. Ya, pada button hapus di sini ketika kita belum memilih data dan menekan tombol hapus maka akan muncul pesan pilih data yang ingin dihapus. Lalu ketika ingin menghapus data, di sini ada message lagi untuk konfirmasi yakin ingin menghapus dan juga konfirmasi. Jika sudah konfirmasi maka akan muncul data berhasil dihapus, dan ketika error maka error saat hapus dan juga message-nya akan muncul. Selanjutnya kita pada button cetak. Di sini kita menggunakan JTable print. Dan di sini ketika berhasil mencetak maka akan memunculkan pesan berhasil mencetak. Dan jika membatalkan cetak maka cetak dibatalkan. Dan jika error maka juga akan muncul pesan error. Selanjutnya kita akan ke button keluar. Di button keluar di sini kita juga ada pesan konfirmasi apakah ingin keluar. Maka kalau kita mengkonfirmasi maka akan menjalankan sistem exit 0, maka akan langsung keluar. Selanjutnya di sini pada tabel, di sini pada event mouse dan mouse clicked, di sini ada codingan supaya ketika kita memilih salah satu data pada tabel maka text fieldnya akan otomatis terisi. Lalu kita akan mendemokan sebuah aplikasi yang kita buat, yang kita namai yaitu atau yang berjudul sistem catatan peminjaman uang. Untuk langkah pertama kita run. Nah, ini adalah tampilan utama dari sistem catatan peminjaman uang
yang terdapat nomor KTP, nama, alamat, nomor HP, dan kita akan mengisi nomor KTP. Selanjutnya setelah nomor KTP terisi, kita akan mengisi nama. Yang saya isi misal namanya Rian. Lalu setelah mengisi nama, kita akan menuju ke alamat. Setelah mengisi alamat, kita harus mengisi nomor HP. Nah, untuk nomor HP selesai, lalu kita ke jumlah pinjaman yang akan kita pinjam. Misalkan saya akan meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dalam jangka waktu misalkan saya akan memilih 10 bulan. Nah, di sini kita terdapat jenis pinjaman, misalkan untuk dana usaha, dana pendidikan, ataupun dana pribadi. Dan di sini saya akan memilih dana usaha. Lalu selanjutnya kita mengeklik tombol plus dan akan memunculkan hasil dari angsuran pokok itu sebesar 1 bulan sebesar 100.000. Untuk total angsuran per bulan itu beserta dengan bunganya yaitu 1%, yaitu 110.000 rupiah. Nah, lalu kita mencoba untuk tambah. Nah, di sini di tabel kita sudah menambahkan Rian dengan alamat Solo Baru dengan nomor HP sekian dengan jumlah pinjaman 1 juta untuk jangka waktunya 10 bulan dan untuk dana usaha untuk angsuran pokoknya 100.000 dan total angsuran per bulannya adalah 110.000. Lalu di sini kita akan mencoba untuk mengupdate dari data Rian. Rian kita akan mengganti alamat dengan alamat Solo Balapan. Coba kita update dengan mengklik tombol update. Nah, di sini data berhasil diupdate. Nah, untuk alamat sendiri terdapat perubahan yang dimana tadi Solo Baru menjadi Solo Balapan. Selanjutnya misalkan kita akan menghapus data yang sudah ada di tabel, kita bisa langsung misalkan kita akan menghapus Rian, langsung kita akan menghapus. Untuk mencetak hapus, di sini terdapat notifikasi data berhasil dihapus. Nah, untuk di tabel sendiri sudah tidak ada atas nama Rian, dan karena atas nama Rian sudah terhapus. Selanjutnya data ini akan dicetak dengan menggunakan tombol button cetak. Cetak ya. Lalu kita akan mencetak sebuah data yang sudah ada. Kita mengklik tombol cetak. Kita akan mengubah dengan PDF, lalu kita print. Nah, di sini kita menyimpan filenya. Kita akan beri nama data sistem peminjaman uang atau data pinjam. Terdapat notifikasi berhasil mencetak. Lalu kita akan mengecek sebuah PDF yang kita hasilkan tadi. Nah, ini adalah hasil cetak dari data peminjaman uang yang dimana terdapat ID, KTP, nama sesuai dengan
database yang ada di tabel maupun database maupun di SQL. Setelah semua data tercetak, setelah semua data tercetak, lalu kita tidak ada tambahan lagi, yang dimana kita ke bottom terakhir yaitu keluar. Nah, di sini kita terdapat notifikasi apakah Anda yakin keluar. Kita akan mengklik yes. Nah, sistem otomatis akan keluar. Demikian video pembelajaran mengenai pembuatan aplikasi sistem catatan peminjaman uang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bimbingan Bapak dosen pengampu. Semoga aplikasi ini dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk membangun sistem serupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Wis.